mauliduhu bimakkatal aminah wa fatuhu bitayhatal Madinah. Apa maksud daripada syair ini? Rasulullah lahir di kota Mekah dan meninggalnya di kota Madinah. Ayajibu ala mukallaf, rupanya kita diwajibkan, terwabil khusus kita semua dan seluruhnya orang-orang mukallaf, orang mukmin mukallaf. Apa yang diwajibkan disarah dari satu syair ini, ayat tapi dan Nabi. Wajib dia mengimani, wajib dia meyakinkan, membenarkan anan Nabi, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW wulida di Makkah, yaitu dilahirkan di kota Mekah. Ingat, Nabi kita lahirnya di kota Mekah dan itu wajib kita membenarkan. Kalau sampai ada yang meragukan Rasulullah lahir bukan di kota Mekah, maka mungkin pakon kapal bisa jadi. Jadi syair ini menunjukkan kita diwajibkan mengiyakan, membenarkan Rasulullah tempat kelahirannya, TKP-nya di kota Mekah. Itu wa ursila fiha, dan dijadikan diutus juga di kota Mekah, wa tufiya bil Madinah, dan wajib kita membenarkan meninggalnya Rasulullah dan dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Wa dufina biha, dan Rasulullah dipendam di situ, dikubur. Lalu lafaz aminah, yaitu sifat di Makkah. Tadi kan kita baca baitnya itu syairnya bimakkatal aminah. Jadi kalau kata Sadri itu kedudukan lafaz itu jadi sifat atau jadi naat, manutnya Makkah. Disifati kota Mekah dengan makna dengan sifat aminah, artinya yang aman. Kenapa? Li'amnin nas biha jahiliyah wa islaman. Sebab di kota itu manusia merasa aman, baik dalam keadaan waktu itu zaman jahiliyah. Jadi nggak ada tuh keributan di situ. Kota paling aman. Jadi sosialnya luar biasa. Jadi hubungan antar satu suku dengan suku yang itu aman lah, damai, aman. Bahkan setelah hilang jahiliyah, jadi Islamiyah itu pun sama, di sana keamanan. Tidak ada yang namanya pembunuhan, tidak ada yang namanya pokoknya aman lah segala-galanya. Nyawa aman, hartanya aman, semuanya aman. Wa li'anna Allah Ta'ala, dan alasan lagi kenapa kota Mekah disifati aminah, karena Allah menjadikan kota tersebut araman la yasbiqu fi damul insan. Karena Allah jadikan kota Mekah di mana di situ diharamkan terjadi pembunuhan. Kalau bahasa di sini mah pengkucuran darah, artinya tidak ada pembunuhan. Aman kota itu. Bahkan wala yudlamu fi ahadun, tidak ada satupun manusia yang tinggal di kota itu terdolimi, nggak ada. Jadi aman, marwahnya terjaga, nyawanya terjaga, semuanya terjaga, hartanya semua terjaga di kota tersebut. Maka disebutnya aminah. Bahkan sampai sekarang azan berkumandang, warung nggak ditutup, orang semua berjamaah, aman tuh warung, nggak ada yang ngerasa kusut. Beda dengan rotok mah semua jamaah pulang bersih rumah, insya Allah bersih. Ya jangankan, sedangkan yang jamaah aja sendalnya bersih, ada aja sendal hilang. Nah itu kota Mekah aman, pantas. Emang udah Allah takdir seperti itu. Pantas kalau kita ke kota Mekah aman-aman aja, kita naruh barang di mana juga nggak ada yang ambil. Ya, ini ada koper, kita ngayap itu kemana-mana, itu koper nggak kemana-mana, di situ aja udah aman, hilang kan, pindahkan juga kan. Itu kota Mekah. Memang Allah yang mentakdirkan, luar biasa berarti. Kira-kira ada nggak kota kayak begitu? Ada itu kota Mekah. Aman semuanya ini. Bahkan wala yusadu saiduhu, bahkan binatang-binatangnya nggak boleh diburu, nggak boleh. Ada binatang di dalam kota Mekah itu nggak boleh diburu. Ya. Rusaknya, manjangannya, apa aja nggak boleh diburu.
Bahkan wala yaktau hashishuhu arutbu. Bahkan juga sama pepohonan-pepohonannya, rumput-rumputnya itu nggak boleh dicabut-cabutin, dibersihin nggak boleh, dicacat nggak boleh, kecuali ila lidawa, kecuali karena untuk berobat. Umpamanya buat obat apa? Tumbuh-tumbuhannya aman. Jadi bahasanya begini ya, kalau tumbuhan hayawan aja aman luar biasa, apalagi manusia luar biasa. Benar-benar dijaga keamanannya. Dan ini udah menjadi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Madinah, Thaibatil Madinah. Ini Madinah ini badal min Thaibah, badal min kul. Artinya badal kul min kul. Li'anna Thaibah ismun min asmail Madinah. Karena Thaibah itu salah satu nama daripada nama-nama kota Madinah. Jadi Madinah itu nama banyak, namanya banyak. Salah satu Thaibah. Mungkin kita kenal juga Habashi gitu. Dan juga banyak. Walaha asma'u kasirah. Ya, jadi kota Madinah itu punya nama banyak, luar biasa. Kalau kurang lebih di sini katanya ada Nawasa Madinah 80 isman nama. Jadi kota Madinah itu punya nama 80 nama. Ada satu kaidah mengatakan kasratul asma tadulu al asyraf musamma. Banyak nama itu menunjukkan kemuliaan yang punya nama. Rasulullah aja punya nama lebih dari 100. Serius. Madinah kota aja punya nama lebih dari ada 80 nama. Allah aja di Asmaul Husna 99. Itu ala tadul ala satu musamma. Jadi banyak nama itu rupanya menunjukkan kalau yang punya nama itu mulia. Tapi jarang sebaliknya, ada sebaliknya cuma jarang. Artinya kebanyakan nama juga bisa menunjukkan kehinaan orang yang punya nama. Cuman itu langka. Kebanyakan orang-orang mulia yang punya nama, yang banyak nama. Kalau orang-orang hina, orang-orang jelek akhlaknya, rata-rata namanya nggak terlalu banyak. Banyak, cuman jarang terjadi. Ya di sini garong, di sana pencuri, di sini pencoreng, di sana tukang gasak, di sana namanya beda-beda. Gitu. Itu nama jelek ya. Gak apa-apa kita punya nama baik juga, asal memang support kita buat lebih mendekat kepada Allah. Gak apa-apa, nama asli ada, nama cadangan banyak, silakan gitu. Para sahabat juga begitu, punya nama banyak. Bahkan yang sekarang Abdullah Ubaidullah, iya, Abdullah Ubaidullah yang nasab Ba'alawi sekarang sedang diperdebatkan. Itu Abdullah bukan Ubaidullah. Itu nama samarannya Ubaidullah. Tasgirnya kalau orang bilang tasgir. Abdun Ubaidun. Abdun hamba, Ubaidun hamba kecil. Gitu. Ubaidullah. Nah, jadi emang kebiasaan begitu orang Arab. Punya nama banyak. Kalau ribet ngasih nama, kita pakai nama anak gak apa-apa. Makanya kadang-kadang orang tua itu di Arab dipanggil nama anak. Namanya Zaid, nama anaknya, dia punya anak namanya Abdullah, dipanggilnya Abu Abdullah, Abu Abdillah, babanya Abdillah, isi Zaid gitu. Ya, jadi kadang-kadang manggil orang tuh manggil nama anaknya. Nah, itu disebut dengan lakob atau kunyah. Gitu, kunyah atau lakob. Kalau lakob itu bisa dengan kadang-kadang dipanggil orang itu dengan kebiasaannya. Ini orang kebiasaannya tuh megang pengki, dipanggilnya Bang Pengki. Gitu. Kalau luar begitu ya. Ya kadang-kadang begitu. Siapa no? Bang Pelor. Punya pelor dulu begitu. Atau ya kalau pelor asli, kalau itu mah pelor dulu kan jelek namanya. Jadi begitu, namanya siapa? Mahmud, panggilnya mat apa gitu. Dulu kan begitu orang. Jadi kebiasaannya. Saiful, jambul. Dulu begitu, bener gak? Kadang-kadang nama aslinya orang sampai kagak tahu. Kadang-kadang begitu. Yang sampai kenal orang sekarang tuh nama palsunya aja udah. Jadi kalau sebut nama aslinya nggak tahu. Bang Anu kenal nggak? Nggak kenal saya. Tapi kalau nyebut nama palsunya pada kenal. Begitu, bener gak? Berarti orang dulu kan namanya simpel-simpel, pengki, beton, nangka. Mungkin dulunya jual nangka kali. Itu namanya lakob. Kalau punya itu nanti biasanya itu pakai abu atau umu.
Gitu. Lanjut. Itu masalah dari nama sebuah kota. Kemudian wa'lam, baru kita sedikit tentang biodata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wulida ala sahih, menurut kaul sahih beliau ini dilahirkan indatul fajri, pas bangun subuh. Kalau sekarang mungkin pas ajan, Fajar Sodik, subuh datang, waktu subuh Rasulullah lahir. Jadi subuh lahirnya. Adem subuh. Ya. Di kapan itu harinya? Kebetulan pas harinya Yaumul Isnin, hari Isnin. Ya, hari Isnin. Makanya para wali itu kan pernah kita ngomong, kenapa kalau para ulama-ulama itu kiai ngarepin matinya hari Selasa, karena dempet sama hari Senin. Hari Senin lahir Rasulullah, ingin bersanding dengan hari yang begitu mulia. Jadi hari Senin itu hari mulia. Mereka tuh pengen, orang-orang soleh itu pengen meninggalnya hari Selasa. Kalau Jumat itu nanti pangkatnya wali. Orang-orang soleh ngarepin meninggal hari Selasa. Selasa jelek kan kagak boleh. Ya hari mah kalau buat kita sama aja. Yang penting husnul khotimah. Itu aja intinya. Mau hari apa aja ya Allah matiin saya ya Allah, yang penting husnul. Intinya mah kita mah substansinya aja. Jangan ngeliat hari. Kita nggak tahu, kita bukan siapa-siapa. Wali ya bukan, kita mah wali murid mah iya. Paling nggak kita mengharap husnul khotimah. Ya kalau ada kiai ngomong hari Selasa ingin meninggal, kayak Mbak Bunjumber mengharapkan Selasa meninggal, dia meninggal Selasa ya karena ada bersanding dengan hari Senin. Oke lah, itu mah orang-orang tertentu. Buat kita mah nih yang ngerasa kita mah orang-orang awam, udah kita mau hari apa aja ya Allah, nggak apa-apa meninggal, mau jam berapa aja nggak apa-apa ya Allah meninggal. Yang penting husnul khotimah, itu aja udah. Kita mah substansi kemeninggalan kita disuruhnya husnul khotimah. Jangan minta hari Selasa, jangan minta hari Senin, cuma udah kita mah yang penting husnul khotimah aja, mau hari berapa, mau hari apa juga. Itu yang penting mah, itu husnul khotimah. Nah kalau matinya Selasa juga, kalau misalnya matinya gantung dia mah kan sama aja. Gitu. Nah, intinya husnul khotimah. Kapan itu? Bulannya min Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal bertepatan di Isnin Asyarah, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin subuh lahir baginda kita Nabi Muhammad, manusia yang begitu ditunggu-tunggu oleh alam sejagat raya ini. Gitu. Itu lahirnya. Jadi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan subuh waktunya, pas indatul fajri, pas waktu subuh, adzan subuh berkumandang. Itu kan belum ada sholat, belum subuh. Tahunnya tahun kapan? Amal pil, yaitu pada dalaman tahun gajah. Gila, ada yang mengatakan bukan tahun gajah tapi yaumul pil, hari gajah. Wakilah qoblahu, ada juga yang mengatakan kelahirannya itu sebelum hari gajah. Gitu. Itu hanya kawalannya. Waqala Qutubi ba'dahu bi khamsina yawman. Bahkan Imam Qutubi mengatakan itu setelah hari gajah. Ada yang mengatakan sebelum hari gajah, ada yang mengatakan setelah hari gajah, yaitu 50 hari baru Rasulullah lahir. Ini bukan pendapat. Nah, wulida rafi'al basyarah. Rasulullah pas lahir, keadaan matanya ini memandang ke atas langit. Ini sifatnya seperti itu. Ila sama, basyarah ila sama, memandang ke langit. Sekalian wadi'an yadaihi bil ardi, menempatkan kedua tangannya di bumi. Di dalam keadaan hal Rasulullah lahir seperti itu. Nggak kayak kita pas lahir teriak, mulet-mulet, makbulan. Dan
keistimewanya lagi itu alisnya udah keren, kayak udah dipakein sifat mata. Cakep matanya, marong, matanya marong. Nadipan masruran ay makmasuri, dan tali usernya, tali apa nih sebutnya? Ya usar-usarnya itu, kalau memang tali usarnya itu udah putus, enggak ke bawah, enggak kotoran itu udah putus keadaannya. Maktuasul ay masruran, Rasulullah udah maktunan dan juga udah disunat. Tali usarnya udah nggak ada, udah bersih dan udah sunat, udah bersih juga, kan sunat itu kan ngebersihin. Jadi Rasulullah mau bersih lahirnya, nggak kayak kita. Usar ngikut kita mah, tali apa air ketuban pada basah di badan kita mah. Iya. Ayo kita mah ya, kalau kagak dimandiin tuh sama suster kagak dimandiin seharian, apa perlu kita baunya itu? Air ketuban. Ya udah gitu usar-usar, kadang-kadang pada melit kemana-mana. Itu sunat juga belum. Rasulullah kan luar biasa, udah sunat. Jadi udah dalam sunat. Ayat Rasul maktun, artinya dalam keadaan bentuknya udah disunat. Kemaluan Rasulullah SAW. Wakila, tapi ada satu kaul pendapat mengatakan khatanahu jadduhu. Rasulullah itu disunat sama kakeknya. Berarti pas lahir belum disunat. Gitu. Ya. Di kapan sabi'a wiladati, hari ke-7 setelah kelahirannya. Wajah mabayan mabiana yaju ayakuna waladul maktunan. Tapi dua pendapat ini bisa dijadikan satu. Artinya apa? Dijadikan satu begini. Ayakuna maktunan khitanan, Rasulullah pas lahir dalam keadaan sudah disunat. Cuman disunatnya gak ada tam, kayak belum sempurna. Jadi masih ada sedikit kali kurangnya. Nah sedikitnya itu baru disunat oleh disempurnakan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kemudian mana? Ala sutma wakila tam wawa golib, dan ini yang biasa kejadian pada kejadian pada manusia-manusia yang mungkin pas lahir ada yang dalam keadaan sunat. Cuman kebanyakan itu nggak sempurna, kayak sunat tapi nggak sunat begitu. Jadi Rasulullah seperti itu. Seperti pada umumnya mungkin bayi yang mungkin sunat, yang kalau katanya lahir udah dalam keadaan sunat, tapi itu belum sempurna. Biasanya belum sempurna, kayak sunat beneran begitu. Kemudian mana lagi? Ini kita lagi cerita Rasulullah sedikit biar kenal lah. Iya. Patam mamajadu khutana, disempurnakanlah sunatnya daripada Rasulullah oleh kakeknya. Wakila khatana Jibril. Ada yang mengatakan yang minatin bukan kakeknya, maka Jibril langsung. Ya buat Rasulullah masa saja dah. Kalau kita mau disunat sama malaikat itu bohong aja udah. Bohong aja itu mah. Ya. Di mana sunatnya? Nah, cuman kalau pendapat yang minatin mereka Jibril katanya di sunat itu pada yang musyaqqal bahu indam murdiatihi halimah. Itu di sunatnya pas bangan dada Rasulullah dibelek dikala diurus disusui oleh Halimah Sa'diyah. Berarti udah 4 tahun baru sunat. Gitu. Kalau satu kaul yang mengatakan Rasulullah di black itu kan yang mengatakan salah satunya pendapat itu dikala Halimah Sa'diyah ngurusin Rasulullah kalau nggak salah umur 4 tahun 5 tahun lah kira-kira segitu, kemudian buru-buru dibalikan kepada Aminah ibunda tercintanya karena beliau sawan ketakutan dikala malaikat Jibril datang membedah depan matanya dia melihat, jadi ketakutan, takutnya anak nih bocah ngapa-ngapa doang, dibalikin lagi ke ibundanya karena ngelihat Rasulullah di black, dia melihat dengan mata kepalanya.
dibedah dadanya. Bayangin itu kan belum ada operasi. Kita sekarang aja kalau ke ruang operasi kalau nggak orang di black begitu, bayangin coba. Kalau kagak sawannya, mentalnya nggak kuat aja mah pingsan di situ. Ini apalagi hal itu saat ya pada waktu itu nggak ada ilmu kedokteran apa, dibedah dadanya, dibersihkan oleh Malaikat Jibril. Nah itu berbarengan dengan disunat Rasulullah oleh Malaikat Jibril. Itu pendapat kaul yang satu. Kemudian kan di usaha Masjid Alimatus Sa'diyah itu kalau nggak salah 4 tahun, sekitar 5 tahun. Baru Rasulullah kembali kepada ibundanya dan nggak lama baru ibundanya meninggal. Waruya dan diriwayatkan anahu, ada satu riwayat. Ini satu kejadian istimewaan Rasulullah lahir. Anahu sallallahu alaihi wasallam takallama. Rasulullah itu pas lahir ngomong. Jadi Rasulullah itu ngomong pas lahir. Ila sama takkan lama idah khuruji. Pas Rasulullah keluar itu ngomong Rasulullah. Apa yang diucapkan Rasulullah? Nibat ni umi, pas keluar dari perut ibundanya, faqala jallalu rabbi ar-rafi. Itu ucapannya. Maha agung Tuhanku yang maha tinggi. Itu ucapan Rasulullah. Jalalu rabbi ar-rafi. Jalalu rabbi ar-rafi. Wakila ada juga setokal ucapan Rasulullah itu pas lahir itu yang diucapkan Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi katsirah wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu ucapannya sungguh luar biasa. Yang keluar zikir memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak pas lahir itu oa kita. Yang pertama oa apa lagi itu bahasanya. Kalau Rasulullah pas lahir ngucap ngomong Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini khawas disebutnya, keistimewaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebetulan juga kejadian wa yumkinul jam'u bainahuma wa ruwiya khilafu fi mali khuruji. Ada riwayat lagi tentang Rasulullah itu lahirnya dari mana? Apakah memang dari khariqul adat juga? Apakah memang dari kebiasaan manusia? Keluarnya dari mana? Tentunya pasti ini ikhtilaf, perbedaan. Karena Rasulullah manusia istimewa, pastinya juga diistimewakan oleh Allah. Rupanya ikhtilafnya fi mahali khuruji, tempat keluarnya Rasulullah. Ada yang mengatakan bimati utmi, keluar daripada perut ibunya. Pakila anau kharaja min mahalil muqtad. Ada yang mengatakan Rasulullah ya lahir ya tempat biasa, halnya manusia lahir. Wakila nahu, ada juga mengatakan Rasul itu lahirnya kharaja tahta surah, keluarnya fisuratiha, artinya keluar di bawah usarnya ibunda Aminah. Jadi bukan keluar dari hal yang biasa, keluarnya di antara pokoknya pas di bawah usarnya Siti Aminah. Pertama ketika Rasulullah keluar, seketika juga itu rapat lagi. Itu suatu khariqul adat yang luar biasa. Filhal seketika juga. Wa mala ila hadis syekhuna, dan ini juga disetujui oleh pendapat ini oleh Syekhuna Muhammad Asbullah, yaitu Muhammad Asbullah. Waruya, dan diriwayatkan al-khilaf juga ada perbedaan aidon bihamli ummi, dikala mengandungnya Siti Aminah Rasulullah. Sedikit berarti kita tahu sejarahnya ya. Berarti begitu ya Rasulullah lahir ya. Keadaan seperti itu ya. Nah sekarang hal daripada ibundanya dikala hamil. Mungkin kita yang nggak pernah hamil nggak tahu. Mungkin yang kalau di sini ada ibu-ibu mungkin dia mengerti hal tentang ini. Sebab ini tentang menceritakan keadaan ibundanya dikala menghamil mengandung Rasulullah itu seperti apa keadaannya. Di fakila innaha lam tajid li hamlihi aqdam sakli. Rupanya di dalam kandungan selama 9 bulan itu, pendapat yang masyhur itu Siti Aminah kayak nggak lagi hamil. Jadi enteng aja badannya. Nggak beban, nggak kayak orang gotong beban, nggak kayak mama sekarang, nggak. Enteng aja, nggak ada berat. Ya normal aja begitu. Nggak ada kayak ada beban. Bahkan riwayat masyhur bahwasanya riwayat yang masyhur itu innaha lam tajid lidzalik syai'an.
bahwasanya Siti Aminah itu tidak merasakan bercak-bercak kotor-kotor. Artinya ini dikala melahirkan Rasulullah itu nggak ada bercak. Kalau kita kan ketuban ada, darah ada, apa aja ada keluar bareng. Ya, Rasulullah mah nggak bersih. Jadi kayak nggak ada yang kalau bayi lahir kan darah ngikut, jangan semuanya ngikut. Rasulullah pas lahir itu nggak ada bercak apa-apa, bersih aja udah begitu. Jadi kalau dikala dikandung ibundanya tidak merasakan beban, dan dikala melahirkan juga nggak ada bercak darah apa, nggak ada, bersih aja udah begitu. Istimewa luar biasa. Ditaqwa mukhalafatul adat, ya, mukhalifatul adat. Ya memang tujuannya satu, untuk jadi sebuah harikatul adat. Sebab memang ini Rasulullah istimewa gitu. Bukan manusia biasa ini mah, manusia super biasa. Muhammadun basyarun walaysakal basyar. Ya kan? Yakutatun annasukal hajar. Rasul itu kayak inten berlian, manusia kayak batu kolar. Gitu. Sehingga atayulam anakula umuri kharikatul adat. Tentunya supaya kita tahu juga setiap apapun kejadian Rasulullah itu, ya apapun semua itu ya terjadi kharikatul adat. Ya kalau pangkat mujizat itu kharikul adat. Jadi sesuatu yang di luar nalar semua. Ya, semuanya. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan, qalat Aminatu lamma madali minal layali wa ayyam tis'ashur ala tabam akhadani ma yakudun nisa. Bahkan kata Ibnu Hajar, qalat Aminah, ini yang mengatakan Siti Aminah berkata, Aminah ibunda Rasulullah SAW, dikala 9 bulan, ya, dikala terjadi 9 bulan di Siti Aminah, pas 9 bulan akhadani, kata Siti Aminah, saya terjadi pada diriku, kata Siti Aminah, ma yakudun nisa, yang tidak didapat oleh perempuan-perempuan lain, minatolki, dari sakit perut, ya kayak pembukaan 1, pembukaan 2 kan begitu ya orang lahir sakitnya. Kalau Siti Aminah nggak terjadi itu yang namanya tolku itu. Walam yadrabi, bahkan dikala hari detik-detik Rasul lahir itu nggak ada yang namanya bidan, nggak ada. Sendiri, satu orang pun nggak ada yang nemenin, nggak ada dari makhluk, nggak ada. Ini berarti sangat dirahasiakan. Wa'iyatun, kata Siti Aminah, saya sendiri di kamar, bimanzili, di rumahku, kata Siti Aminah. Wa Abdul Muttalib, sedangkan Abdul Muttalib ditawafi, itu lagi tawaf di kala subuh itu. La ya'lamu inqidah habali, dan dia nggak tahu kapan lahirnya. Artinya kalau kata bidan kan nanti 2 minggu lagi lahir begitu. Nah ini nggak ada yang nggak tahu nih. Abu Talib tuh nggak tahu. Kalau pun tahu mungkin dijagain kali sama Abu Talib, ditungguin. Ini nggak tahu kapan lahirnya. Ra'aitu qit'ah minat tayr, dan situ kejadian luar biasa. Ada, beliau melihat burung, berupa burung yang mana kiruha, yang punya cocot apa nih? Ya, ini minal yakut ahmar, seperti yakut, intan berlian yakut berwarna merah delima. Dan qad ghatat hujrati, dan burung ini ngapain? Nyamperin itu, rupanya nutupin. Kalau kata kita nih, ruangan melahirkan ditutupin sama itu burung. Ditutupin dengan ajniha, dengan sayapnya. Jadi supaya nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat kelahiran Rasulullah. Kazamrud ahdor, yang mana sayapnya ini sebagai tirai penutup Rasulullah di kala lahir itu berwarna jamrud, hijau jamrud. Masya Allah, indah luar biasa. Nah itu kejadian detik-detik Rasulullah lahir. Masya Allah, berarti dari sini kita udah bisa tahu sedikit tentang begitu luar biasa sejarah
sedikit tentang kelahiran Rasulullah. Mungkin banyak juga kejadian itu kan banyak. Cuman ini yang diceritakan seperti ini di dalam kitab ini. Nanti kalau di kitab lain kita nyari, kita baca lagi umpama sejarah Rasulullah ada berita yang lain terjadi pada waktu itu, ditambahan namanya. Ada lagi tambahan. Begitu. Ya sama halnya di kitab ini ada, di kitab penuh nggak ada. Tapi bukannya di sini nggak ada di kitab yang lain. Tinggal nanti kita jadikan satu tentang sejarah hal tersebut, baru akan sempurna. Gitu. Itu kejadian daripada detik-detik kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan nanti ada cahaya seperti ini, ya itu di kitab lain keterangannya, di sini nggak ada. Kalau di kitab Burdah ada. Bahkan detik-detik Rasulullah itu sebelum lahir berapa detik lagi itu semua kemusyrikan di alam dunia Allah musnahkan. Patung yang ada di kota di sekitaran Ka'bah itu semuanya jatuh seketika juga. Padahal nggak ada gempa, nggak ada hujan, nggak ada apa. Seketika pada hancur semua. Apa tujuannya? Alam ingin menyambut kesucian manusia yang suci sehingga Allah sucikan alam ini daripada kemusyrikan. Api yang di daerah mana itu disembah, yang api itu nggak mati dari zaman Nabi Adam sampai waya gini. Seketika Rasulullah lahir padam seketika. Penyambutan Rasulullah, burung-burung semua bernyanyi karena ada kasidahnya, gitu. Semua bergembira ria alam itu, ya. Bahkan di rumah Rasul itu tumbuh cahaya menjulang ke atas langit dan pergi ke negeri Syam. Syam itu kan meliputi beberapa negara dan itu terang semua, menandakan itu kampung yang mungkin nanti akan dijajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Palestina. Syam itu termasuk Palestina. Ini sangat luar biasa berarti. Ya, Anbi, ada satu pengingat buat kita. Ini pembedaan ilmu sedikit. Qadin aqdal ijma, telah terjadi kesepakatan ulama anal Makkah wal Madinah afdalul biqa. Kalau kita tanya di alam dunia ini tanah yang paling abdul tanah itu bukan Jakarta, bukan daerah Senayan, bukan daerah Jakarta Selatan, bukan. Tanah yang paling abdul adalah Makkah wal Madinah. Makkah wal Madinah. Ini sepakat ulama ijma ini. Wattafaqa imatus salasah, bahkan imam 3 madhab 3 biji, madhab 3 orang ini bersepakat anal Makkah abdul min Madinah. Tanah Mekah itu lebih abdul daripada tanah Madinah. Jadi pangkat Makkah tanahnya yang itu pendapat madhab 3 orang. Adapun yang pendapat 1 yaitu Imam Malik wa akasa Malikun. Nah, Imam Malik mah wa akasa Malikun, Imam Malik mah sebaliknya, Madinah lebih abdul daripada Mekah. Udah pasti itu mah. Semua juga pasti Mekah yang paling abdul dan Madinah. Intinya begitu. Adapun ikhtilaf madhab, terserah kita mau yang Madinah apa mau yang Mekah. Yang pasti 2 kota ini tanah yang paling abdul daripada tanah di alam dunia. Wal khilaf, itu kejadian perbedaan pendapat ini seperti imam madhab yang 4, mungkin Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali sepakat Mekah paling abdul dari Madinah. Adapun Malik, Madinah lebih abdul daripada Mekah. Nah, khilaf ini itu pigori bukan atis syarifah. Ini selain tanah, sebidang tanah. Jadi khilaf itu terjadi di selain sebidang tanah yang mana tanah ini alati tadammanat aqdahu, di mana tanah itu dibuat mendem jasad Rasulullah. Jadi kuburan Rasul itu bukahnya tanah yang dibuat pengubur Rasul itu lebih abdul daripada dunia seisinya, bahkan langit seisinya. Kalau itu sepakat ulama. Selain tanah itu ya, ikhtilafnya cuma di antara Mekah dan cuman untuk bukah kuburan tanah kuburan Rasulullah itu tanah yang paling abdulnya tanah, wa ila fahiya abdul minas samawati wal ardi. Bahkan itu tanah lebih mulia daripada langit dan bumi. Dan ini keterangannya dijelaskan ada di kitab Qasidatul Burdah, di situ ada. Jadi tanah yang, jadi bahasa kalau kita mah pengen banget berhayal, pengen jadi tanah yang menempel dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu tanah yang jadi nempel sama jasad itu tanah yang udah paling bahagia banget udah di alam dunia. Itu tanah yang di lubang landak yang buat naruh jasad Rasulullah, itu lubang landak yang paling bahagianya di alam dunia. Dan itu bukah, dan itu tanah yang paling afdol minas samawat wal ardi. Bahkan semua 7 lapis bumi, 7 lapis langit itu tiada artinya. Jadi di bawah derajat daripada bukah tanah yang dibuat makam Rasulullah SAW. Jami'an qat'an, dan ini jelas pasti, qat'an itu pasti seluruhnya langit dan bumi, nggak ada tanah nggak yang lebih afdol daripada tanah bukah yang dibuat makam Rasulullah SAW. Wa min khawasi ismi Makkah annahu atau annahu idza kutiba ala jahannam. Ada lagi keutamaan kota Mekah. Nama kota Mekah yang tanah kan Mekah itu punya nama banyak. Ada keutamaan lapat Mekah itu Makatun, Mekah. Rupanya ada ulama ahli hikmah seperti di sini Imam Baijuri. Ya, Imam Baijuri salah satu pengarang dari ulama luar biasa, itu kitab Bajuri, fikih Bajuri, termasuk banyak karangan beliau. Ini kata beliau, idza kutiba ala jabinil mar'u bidamir ri'ab. Kalau ada orang bibisan, ada kan penyakit bibisan ya, keluar darah dari hidung mulut. Kemudian dia bersyariat nulis kata Mekah, ditulis kata Mekah, ditulis di mana? Ala jabin, ditarang, di jijat ditulis. Tapi tulisnya di sini kita nggak dikasih tahu. Tapi kalau di sini katanya bidamiriab dengan darah ininya, ya. Cuman kayaknya kalau darah nggak tahu juga dah, kayaknya takutnya kurang sopan lah. Mungkin ditulisnya pakai minyak japaron lah. Tulis di jabin itu dahi berarti kan ini kan, ya, jidat tarang. Ditulis bahasanya begini, Makkatu wastul bilad wallahu raufun bil ibad. Tulisannya itu jampeknya lah bahasanya, wapaknya. Maka in kota dam, insya Allah tuh darahnya berhenti. Jadi mungkin karena hidung indah sini ditulisnya di sini kali, jadi biar menutup kali. Jadi dengan hikmah, dengan barokah lapat Makkah, makatu wastul bilad wallahu raufun bil ibad. Tulis di sini, maka insya Allah kalau dia yakin in kota dam, darah mimisannya hilang, putus seketika juga. Zakarul Baijuri, ini Imam Baijuri yang mengatakan fi hasyah, dalam kitab hasyahnya ada Sama'il, yaitu kitab Sama'il Muhammadiyah. Luar biasa berarti, ini salah satu jikiran. Tulisannya begitu doang. Makkah tuh wastul bilad wallahu raufun bil ibad. Tulis di sini, bertapaul dengan kota Mekah, berwasilah dengan kota Mekah, disembuhkan yang namanya penyakit mimisan. Ada yang mimisan di sini ada. Mungkin kita punya saudara punya apa? Gak apa-apa. Ngehikmat dikit. Ada saudara kita mau mimisan, dia punya anak, aranin, tulisin pakai minyak japaron kek. Tapaul wasilah tabaruk dengan kota Mekah. Insya Allah saya sehat. Amin. Berarti dia dapat nih jampe satu nih ya. Hikmat dikit. Makkatu wastul bilad Allahu raufum bil ibad. Itu jampenya, kuapaknya itu. Nah, insya Allah ikut ada mimisannya seketika juga sehat. Atamma qoblal wa'i arba'ina wa umru qad jawajat sittina. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil